Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf, Edi Praitno dan Menachem Ali. Seperti biasa, setiap malam Jumat, malam hari ini kita mundur satu hari, jadinya malam Sabtu. Kita akan membahas hal yang akan perlu kita bahas. Dan seperti biasa, malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin mulai hari Jumat sibuk ini ya? Ya, saya sibuk ada kegiatan di 3 provinsi. Masya Allah, ya. Pertama, Provinsi Jawa Barat Ya. di Bogor, kemudian Provinsi Banten di kawasan BSD, Ya. Bumi Serpong Damai, Damai, ya. dan DKI Jakarta. Dia ada 3 provinsi dilalui dalam beberapa hari. Dan tadi pagi baru pulang Surabaya. Pagi tadi baru nyampe Surabaya. Dan sekali masih capek ya kelihatannya ya. Ya, kelihatan kalau masih pucat ya. Tapi semoga aja malam hari ini Ustadz Ali akan tetap semangat ya membahas yang akan perlu kita bahas. Baiklah, pada malam hari ini Ustadz Ali kita kembali ke pembahasan yang kemarin, yaitu masalah pengorbanan Ismail ya. Dimana pada pengorbanan Ismail itu kalau kemarin kita sudah bahas dari sisi Al-Quran, dari kitab-kitab terdahulu juga ya. Kemudian saat ini kita akan membahas dari sisi Alkitab. Karena ini sering sekali ini diperdebatkan, yaitu di kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di situ ada yang menarik. Kenapa? Karena satu-satunya ayat yang disebut siapa yang dikorbankan itu hanya di Alkitab. Dan itu disebut adalah Ishak. Nah, seringkali orang-orang Islam, baik itu orang debater atau orang apologet, mengatakan di sana kan disebutkan anak yang tunggal. Nah, ini kita akan bongkar di sini. Karena di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, ternyata setelah saya cek ini ya, di terjemahan baru ini ya, Alkitab ini yang sudah terbaru ya. Jadi saya sampaikan di gambar ini. Itu ternyata ada yang dirubah Ustadz Ali. Kalau di terjemahan yang dulu yang biasa dibaca Alkitab yang dulu itu adalah firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Sedangkan di Alkitab yang terbaru yang terbitan kemarin ini, yang baru terbit ini ya, di sana disebutkan firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya. Jadi anak yang tunggal itu diganti menjadi anaknya satu-satunya, dan nama Ishak itu ditaruh di depan ya. Ambillah Ishak anakmu satu-satunya. Sementara yang lama itu disebutkan dulu anakmu yang tunggal, baru menyebut nama Ishak. Ini apa ada pengaruhnya Ustaz Ali? Silakan Ustaz. Wah, Pak Edi bertanya kepada saya sebagai seorang filolog. Betul. Atau sebagai seorang penceramah? Dua-duanya. Gini Pak Edi, kalau saya mengkaji teks, paling tidak ada satu metode yang ini saya tekuni, yakni dengan menggunakan kajian filologi. Kalau bicara mengenai kajian filologi, itu bisa digunakan untuk mengkaji teks Quran, bisa digunakan untuk mengkaji teks agama-agama lain, bahkan bisa digunakan untuk teks-teks sastra. Jadi teks sastra, fiksi, novel, dan lain sebagainya, cetakan tahun berapa, kemudian diterbitkan tahun berapa, kemudian apakah ada sesuatu yang redaksinya berubah, dan sebagainya. Itu semua bisa diteliti dengan menggunakan metode filologi. Nah, itulah sebabnya dalam konteks ini saya hanya berperan sebagai pengkaji, sebagai seorang filolog, supaya saya bisa leluasa untuk mengkajinya tanpa ada beban keterkaitan dengan agama. Oke? Baik, kalau Pak Edi bertanya kepada saya, sekarang ini sudah ada penerbitan Alkitab yang bisa kita akses. Judulnya Alkitab, kebetulan di sini versi Katolik, judulnya Alkitab Deuterokanonika. Terbitan ini dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Ya, baru setahun yang lalu. Di sini tertulis teks Alkitab terjemahan baru edisi kedua atau disingkat TB2
Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Ini kita bisa akses, dan kalau kita buka di versi yang sekarang tahun 2023 pasal 22 ayat yang kedua, seperti yang bisa kita lihat di situ. Tapi supaya kita mantap datanya betul apa tidak, apa yang saya pegang dengan yang ditampilkan itu berbeda atau sama, kita coba simak bersama-sama. Di sini kalau dilihat pada pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Persis seperti yang termaktub pada layar, ya. Pasal 22 ayat kedua. Bunyinya sama seperti yang saya pegang. Kalau kita menggunakan kacamata kajian filologi, perlu kita telusuri. Ini kan teks bahasa terjemahan, yakni bahasa Indonesia. Oke. Kalau kita bandingkan dengan terbitan sebelumnya yang disebut terjemahan baru edisi pertama, kalau ini kan edisi kedua. Kita lihat di sini, ya, versi yang atas tuh. Di sini tertulis firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau kita perhatikan di sini, meskipun ini merupakan teks terjemahan, tapi ada pesan yang berbeda. Pesan yang ditekankan. Pesan yang menjadi sorotan dalam dua teks terjemahan tersebut. Kalau versi TB2 atau terjemahan baru edisi kedua, yang ditekankan adalah nama sang tokoh yang akan dikurbankan. Ditaruh depan bukan gitu ya? Status sang tokohnya, tapi nama sang tokoh yang akan dikurbankan, baru kemudian ditegaskan statusnya. Sedangkan terjemahan yang sebelumnya, yakni TB1, terjemahan baru versi pertama, yang ditekankan adalah status sang tokoh, baru kemudian nama sang tokoh. Ya. Apa ada perbedaan? Apakah ini berbeda? Nah, misalnya begini. Sebelum kita bahas, kita ambil contoh versi teks Quran. Di dalam teks Quran itu ada ayat yang berbunyi begini dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Di situ ditegaskan ada dua nama tokoh. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Seandainya redaksi Quran itu berbunyi sebaliknya, misalnya tertulis begini, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ishaqa wa Ismaila inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ishak dan Ismail. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Kira-kira ini ada sesuatu yang berbeda penekanan atau sama? Berbeda. Pasti berbeda penekanan. Karena yang pertama disebut Ismail, kemudian Ishak. Contoh yang kedua yang disebutkan adalah Ishak baru Ismail. Pasti itu menimbulkan pesan yang tidak seragam. Artinya ada sesuatu yang ditekankan berbeda. Oke? Nah, kalau Quran menegaskan di situ Ismail lebih awal, baru kemudian Ishak, maka kita punya kesimpulan, ini sebetulnya urutan apa?
Ini analisis wacana, Pak Edi. Analisis wacana itu menganalisa dari teks, di balik teks itu pesannya apa. Sehingga kita punya kesimpulan redaksi Quran itu menegaskan ini sekedar urutan kelahiran. Itulah sebabnya Ismail diletakkan di awal, baru kemudian Ishak diletakkan di belakang. Oke. Kita lihat perbandingannya di dalam Alkitab, ya. Versi Yahudi maupun versi Kristiani. Kalau versi Yahudi kan disebut Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, kalau di dalam versi Kristen kan disebut the Bible, Holy Bible atau Alkitab. Yeah. Sama tertulis dalam kitab 1 Tawari pasal 1 ayat 28 itu ditegaskan. Jadi disebutkan dua tokoh. Bnei Abraham, Yitzhak wa Yismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Berarti yang ditekankan pertama siapa? Ishak, baru kemudian Ismail. Pertanyaannya, kenapa yang ditekankan Ishak, baru kemudian Ismail? Bukankah Ishak itu anak yang kedua? Ketika Abraham usia 100 tahun. Sedangkan Ismail itu anak pertama ketika Ibrahim usia 86 tahun. Namun kenapa Ishak diletakkan di depan, baru kemudian Ismail diletakkan di belakang? Berarti pesan apa yang sedang disampaikan di situ? Ini bukan sekedar urutan kelahiran, tapi ini urutan kemuliaan. Itulah sebabnya Ishak diletakkan di depan. Jadi dari sini analisa analitik wacana itu bisa berperan. Dan saya kira ini bukan persoalan mana suka, selera mana yang diletakkan di depan, kemudian yang diletakkan di belakang tidak punya makna. Pasti ada sesuatu pesan. Nah, kembali pada persoalan ini juga akan menimbulkan pesan tersembunyi di balik kalimat itu. Kalau kita lihat pada versi yang pertama, terjemahan ini ya, versi yang pertama, terjemahannya tertulis, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi statusnya itu anak tunggal dulu yang diletakkan di depan. Yeah. Ambillah anakmu yang tunggal. Anakmu ini merujuk pada anak Abraham atau anak Ibrahim, bukan anak istrinya Abraham. Yeah. Oke? Maka di situ ditegaskan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anak yang tunggal ini, status sebagai anak yang tunggal itu, anak yang amat dicintai. Dicintai siapa? Dicintai Abraham. Baru kemudian di situ ada penjelasan, yakni Ishak. Oke? Jadi namanya diletakkan di belakang. Tapi statusnya, status sang putra diletakkan di depan. Ini kalau kita rujuk pada teks yang lama, terjemahan yang lama. Terjemahan baru edisi pertama. Terjemahan baru edisi kedua justru sebaliknya. Yang ditekankan bukan statusnya sang putra, tetapi yang ditekankan adalah nama sang putra. Makanya di sini tertulis firman-Nya, ambillah Ishak. Jadi sudah tegas di situ. Memang yang harus diambil adalah Ishak, bukan yang lain. Bukan anak yang tunggal. Bukan anak yang tunggal yang ditekankan, tapi nama sang putra yang ditekankan. Ambillah Ishak. Baru kemudian penjelasan. Anakmu. Siapa itu Ishak? Anakmu yang satu-satunya. Iya, satu-satunya dari ibu. Berarti ini merujuk pada anak dari istrimu. Istri. Ya. Kalau yang versi terjemahan edisi pertama, anakmu sebagai seorang ayah. Yang tunggal. Yang tunggal. Tapi kalau versi yang terbaru, anak dari istrimu. Satu-satunya dari Sarah. Itulah yang ditekankan. Karena disebutkan Ishak. Karena Ishak itu kan lahir dari istri yang bernama Sarah. Makanya disebutkan, ambillah Ishak. Kalau disebutkan Ishak berarti, oh ini pasti anak dari istri yang bernama Sarah. Bukan anak dari istri yang lain. Ini penekanannya. Soalnya kalau yang pertama, kalau tunggal masih 50-50. Tunggal ini siapa? Atau tunggal ini berarti tidak ada yang lain. Kemudian kecuali merujuk pada anakmu sebagai seorang ayah. Iya kan? Apalagi itu diterangkan di ayat atasnya itu kan berbicara kepada Abraham. Berarti ini anak Abraham ini yang tunggal. Siapa lagi kalau tunggal? Belum ada yang lain kan ya? Nah, itulah sebabnya penekanan itu penting. Maka di sini ada revisi
untuk menegaskan direvisi. bahwa itu Ishak bukan selain Ishak. Iya. Makanya Ishak diletakkan bagian depan. Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya. Jadi kalau Ishak ya berarti anak satu-satunya dari istri yang Iya. bernama Sarah. Ismail juga satu-satunya dari istri Hajar. Yang bernama Hajar, tapi nggak Iya. disebut. Karena yang disebut adalah Ishak. Iya, Bukan iya, iya. ambillah Ismail, anakmu yang satu-satunya. Beda kan? Di sini yang ditekankan ambillah Ishak. Berarti ini istri dari Sarah. Ya, saya kepingin tahu ini kan merujuk dari bahasa Ibrani, Ustaz. Ya. Ini kalau Pak Ali punya Taurat yang berbahasa Ibrani. Oke, pertanyaan bagus. Ini kan kita lihat Terjemahannya ini. Terjemahan di sini ada dua yang ditekankan berbeda. Oke? Iya. Lalu kita rujuk bagaimana yang versi aslinya. Iya. Ya. Versi aslinya ini saya bawakan dua versi Pak Edi karena Taurat itu ada dua Ada versi. dua, iya. Ada versi Samaria, Ada Taurat ada versi Yahudi. Yahudi yang disebut Masoret, Ya. versi Yahudi. Kalau yang Samaritan disebut the Samaritan text atau the Samaritan Torah. Makanya di sini disebutkan the Torah, Jewish and Samaritan version compare. Artinya kitab Torah versi Yahudi dan versi Samaria. Ini dua versi ini dibandingkan. Makanya dalam versi bahasa Ibrani disebutkan Hatorah Girsa Yehudit we Girsa Somronit Behasuva. Arti harfiahnya Hatorah, kitab Torah, Girsa Yehudit, versi Yahudi, we Girsa Somronit, dan versi dari Samaria Behasuva dibandingkan atau dalam perbandingan. Oke. Kita lihat yang pasal 22 ya. Pasal 22. Pasal 22. Ayat yang keberapa Pak Edi? 2. Ayat yang kedua. Nah, di sini disebutkan. Oke, di sini disebutkan. Wa yomer kahna et binha et yikhidha asher akhafta et yitzhak. Nah, kalau begitu, teks redaksi bahasa Ibraninya lebih dekat yang versi terjemahan edisi pertama atau edisi kedua. Edisi pertama, karena di sini disebutkan Weyomer dan firmannya, Kahna et binha, ambillah putramu, et yikhidha, yang satu-satunya atau yang tunggal itu. Berarti sama kan? Asher ahafta, yang amat engkau cintai, et Yitzhak, yakni Ishak. Namanya di belakang ya? Jadi namanya di belakang. Jadi versi Yahudi menegaskan demikian. Ya. Berarti yang lebih tepat sebetulnya masih edisi pertama. Itu ya, pertama ya. Karena yang ditekankan adalah putra satu-satunya, statusnya. Ya. Baru kemudian disebut nama sang putra. Kita bandingkan dengan versi yang Samaria. Di sini versi Samaria juga menegaskan demikian. Weyemer kahna et binha et yikhidha. Nah, dan dia berfirman, kahna, ambillah, et binha, putramu, et yikhidha, yang satu-satunya itu, asher ahafta, yang amat engkau cintai. Ahafta. Kalau bahasa Arabnya itu mirip kan? Tuhibbuhu. Tuhibbuhu, di sini ahafta, artinya yang engkau cintai. Et Yitzhak, yakni Ishak. Sama berarti. Jadi antara versi Yahudi dengan versi Samaria sama, ya. menegaskan status sang putra diletakkan di awal, baru kemudian nama sang putra diletakkan di belakang. Ya. Karena kita tahu antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu sama-sama Bani Israel. Ya. Yang versi Samaria itu wilayah kerajaan Israel Utara, Selatan. sedangkan yang versi Yahudi kerajaan Israel Selatan. Ya. Tapi sama-sama merujuk pada kitab Torah. Ya. Tapi Torahnya menegaskan sang putra itu bernama Ishak, jadi wajar. Ya. Karena keturunan Ishak itu kan Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Maka keturunannya disebut Bani Israel. Tapi di sini ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan lokasi tempat di mana Ishak dikorbankan.
Kalau kita lihat yang versi terjemahan di situ, ditegaskan ke tanah Moria. Iya. Ya kan? Ada kan? Yang atas juga Yang Moria. atas juga sama itu. Moria. Ke tanah Moria. Iya. Yang edisi pertama. Edisi kedua juga sama, ke Moria. tanah Moria. Perhatikan di sini. Di sini ditegaskan dua tempat yang berbeda. Oh, Yahudi sama Samaria. Kalau versi Yahudi di sini ditegaskan di sini kalau ini versi ini ya, versi Yahudi betul. Yahudi. Hamoreh. Disebutkan Hamoreh. Iya. Di sini disebutkan Hamoria. Jadi yang satu Moria, yang satu More. Maksudnya versi Yahudi disebut Hamoria, versi Samaria Hamore. Berarti sama atau beda? Hamore sama Moria sama atau beda? Secara bahasa. Secara bahasa beda. Beda. Ya, lokasinya? Bukan dialek yang beda ya? Bukan. Kalau Pak Bambang Nursena mengatakan itu hanya dialek yang beda. Iya, tapi lokasinya sama. Iya. Kira-kira kalau diberi jawaban seperti itu, kita menerima nggak itu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan? Beda, bunyinya aja beda ya. Secara bunyi mungkin mirip ya, Moria. Secara bunyi mirip, tetapi bukan masalah bunyi ini. Ini masalah lokasi memang berbeda. Oh, dua gunung itu beda alamatnya. Dua kawasan yang berbeda. Kalau Hamoria itu kawasan letaknya di selatan, Palestina bagian selatan, yang kita kenal Yerusalem itu. Yeah. Sedangkan kalau Hamoreh itu letaknya di Nablus, di utara, Palestina bagian utara. Makanya kiblat sembahyang orang Yahudi dengan kiblat sembahyang orang Samaria itu letaknya berbeda. Dan sama-sama mengklaim, menurut Yahudi disitulah dulu Abraham menyembelih putranya di tanah Moria, di bukit Moria, bagi Yahudi. Sedangkan orang Samaria tidak. Abraham menyembelih putranya itu di tanah Hamoreh, letaknya di kawasan Palestina bagian utara, yang di kawasan Nablus itu. Jadi itu bukan sekedar kiblat, tapi memang itu ada kaitannya dengan latar belakang. Kenapa kiblat itu menjadi suci? Karena ada peristiwa kurban ini. Jadi orang Yahudi sama Samaria itu kiblatnya berbeda. Kalau Samaria menghadap ke? Ya, kalau Samaria ya ke arah Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi ke arah Gunung Yerusalem. Kalau pakai barat utara gitu, kalau Gerizim itu menghadap ke? Lah kalau Gerizim ya letaknya di bagian utara atau Pak Edi? Menghadap utara. Bukan. Kalau Mekah itu, kalau kita di sini ya menghadap ke barat. Nggak, dilihat dari orang Samaria. Oh, maksudnya orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti lokasi Gerizim di mana? Di utara. Berarti dia kiblatnya ke utara. Utara. Tapi kalau orang Samaria itu melihat melihat Yerusalem ke arah selatan. Jadi ini kawasan yang berbeda. Memang kawasannya berbeda. Berbeda, bukan soal dialek. Nah, masalahnya kenapa di sini tertulis Hamoreh, sedangkan yang di Samaria disebut Hamoreh ya, sedangkan di versi Yahudi Hamoria. Kenapa berbeda? Dan kapan itu perbedaan muncul? Kita cek yang versi Septuaginta, Pak Edi. Di Taurat Septuaginta. Ya, Taurat versi Septuaginta. Kita lihat di sini. Taurat versi terjemahan versi Yunani ya, ini kan abad ke-5 sebelum Masehi. Ya. Di sini ditegaskan tidak disebutkan nama tempat, Pak Edi. Bahkan di sini dikatakan kai epe labeton huion soton agapeton. Maksudnya, ambillah putramu yang engkau cintai. Hon egapesas, yang benar-benar engkau cintai. Ton Ishak, yakni Ishak. Berarti nama Ishak diletakkan di mana? Di depan atau belakang? Belakang kan? Belakang. Nama Ishak. Disebutkan anak yang dicintai, agapeton. Agape itu yang dicintai. Egapesas, yang benar-benar dicintai. Yang tunggalnya disebut di mana? Di sini kata tunggal nggak muncul, Pak ini. Hanya
ditegaskan, ambillah putramu yang engkau cintai, yang benar-benar engkau cintai, yakni Ishak. Oh, satu-satunya sama tunggal tidak muncul. Tidak muncul di sini. Tapi yang lebih unik lagi di sini, versi bahasa Yunaninya tidak muncul nama lokasi. Hanya disebutkan Eisten, Genten, Upselen. Maksudnya tanah atau kawasan yang tinggi. Bukit gitu ya. Bukit yang tinggi. Tapi atau tidak tanah disebut, yang tinggi. Tidak disebut ya. Nggak disebutkan Moreh, nggak disebutkan Moria. Berarti kalau kita lihat versi yang lama tuh, versi yang bahasa Yunani, nggak ada penyebutan nama lokasi. Padahal ini kan ambilnya juga dari kitab Ibrani ya. Nah, masalahnya begini, versi yang Ibrani yang kita punya, yang sampai kepada kita, itu kan yang paling tua adalah abad ke-9. Oh, abad 9. 9 Masehi. Sementara ini abad ke-5. Oh, lebih dulu ini. Sebelum Masehi. Ini dokumen yang paling lama, tidak menyebut nama lokasi. Sedangkan bahasa Ibraninya yang paling tua itu justru abad ke-9 Masehi. Abad 9. Kalau abad ke-9 Masehi, Islam sudah datang atau belum? Sudah ada berarti. Sudah ada kan? Berarti lebih dulu ini ya. Justru yang lama ini sebelum era pra-Masehi, dia disebutkan nama kawasannya. Kalau kita bandingkan dengan manuskrip Dead Sea Scroll, tahu manuskrip Dead Sea Scroll? Yang ditemukan naskah-naskah Laut Mati. Laut Mati. Oke. Malah tidak disebutkan siapa yang dikorbankan itu namanya. Oh, tidak disebutkan. Juga tidak disebutkan di mana lokasi pengorbanan sang putra itu. Ini kan The Dead Sea Scroll Bible. Artinya manuskrip naskah Laut Mati, kitab-kitab perjanjian lama itu sebagian sudah ditemukan Pak Edi. Sudah ditemukan. Termasuk kitab kejadian ini. Kalau bahasa Ibraninya kan Sefer Bereshit, kitab kejadian. Kitab keluaran itu Sefer Shemot. Kemudian kitab ulangan itu Sefer Yikra. Kemudian kitab bilangan itu Sefer Bemidbar. Dan yang terakhir kitab ulangan disebut Sefer Devarim. 5 kitab ini semua ditemukan. Hanya saja yang unik, berapa jumlah kitab kejadian atau Sefer Bereshit yang sudah ditemukan? Ada sekitar 19 naskah. Dari mana? Dari beberapa gua. Ada gua pertama, gua kedua, gua keempat, gua keenam, dan gua ke-8. Dari semua gua itu sampai gua ke-11. Tapi yang ditemukan sampai gua ke-8. Gua pertama, gua ke-4, gua ke-6, dan gua ke-8. Semuanya itu kalau dihimpun ada 19 kitab kejadian. Semuanya itu Pak Edi tidak disebutkan siapa namanya putra yang dikurbankan. Juga tidak disebutkan di mana lokasi tempat dia dikurbankan. Di sini nggak ada disebutkan. Disebut, dilihat itu. Hanya tercantum kalau di cross check ya, itu hanya tercantum ayat 13, ayat 14, ayat 15. Oh, ayat 1 nggak ada. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak ada. Berarti langsung pada apa itu? Abraham mengambil domba yang sebagai pengganti putranya itu, diambil kemudian disembelih. Berarti tidak menceritakan pengorbanan ini ya. Nama sang putra yang dikurbankan tidak ada, tempat dia dikurbankan juga tidak dijelaskan Moreh atau Moria. Makanya di sini ada problem. Kalau misalnya ada problem apa? Mengenai nama sang putra yang dikurbankan sama tempat, dan nama tempat dia dikurbankan, itu menjadi persoalan. Jadi kalau begitu, nama tempat yang disebut Hamoreh atau Hamoria, mana yang betul? Itu juga diperdebatkan. Itu menjadi perdebatan. Jadi kalau kita berpikir sederhana ya, ini kita lihat dari 2 tradisi agama. Kalau di Islam, teks Qur'annya kan jelas. Memang tidak disebut nama kan? Nggak ada nama Ismail di situ disebut. Itu adalah teks Quran yang sharih, yang jelas, memang tidak menyebut nama. Kalau ada yang berpendapat
para ahli tafsir ada yang mengatakan ini Ismail atau ini Ishak. Ini hanya perdebatan penafsiran. Jadi tidak merujuk pada teks yang asli yang diperdebatkan. Jadi teks aslinya tetap sama, tidak menyebut nama, tapi perdebatannya adalah tafsiran terhadap teks itu. Iya. Tafsiran itu kan bukan bagian dari pewahyuan. Iya. Kalau dalam konteks ini, ya. Itu kalau kita lihat dari sisi Quran. Jadi sebetulnya Quran itu fix. Fix apanya? Fix tidak menyebut nama. Gitu ya. Hanya tafsiran terhadap tafsiran para ahli tafsir yang berbeda. Ya tentu saja ada kaitan juga dengan hadis-hadis itu. Tapi hadis-hadis itu juga bermasalah karena fixnya lokasinya sama, yakni di kawasan Makkah, baik itu Ismail maupun Ishak. Kemarin sudah saya jelaskan itu, sudah fix. Saya berani berkata, dan mungkin kalau ada yang bisa membantah argumentasi saya akan berikan hadiah buku ini. Bila ada penjelasan bahwa Ishak disembelih di kawasan Palestina, ada nggak redaksi hadis kayak begitu? Saya akan berikan ini harganya lumayan nih. Saya berikan sebagai hadiah. Saya tolong dibantu kalau ada yang bisa membuktikan redaksi hadis yang menyatakan bahwa Ishak disembelih di kawasan Palestina. Karena yang saya tahu, Ismail dalam redaksi hadis itu disembelih di kawasan Mekah. Ya. Kemudian Ishak juga disembelih di kawasan Mekah. Itu hadis-hadis yang saya tahu. Kalau seandainya ada yang memberitahu, siapapun dia, ada hadis ini, sekalipun dhaif, tolong tunjukkan hadisnya yang menegaskan Ishak disembelih di kawasan Palestina. Saya berikan hadiah ini. Gitu. Oke. Itu kan membantu saya sebetulnya, membantu saya. Jadi sebetulnya fenomena ini menariknya di sini kali ya. Jadi kalau kita melihat bahasa Ibrani tadi, kemudian dibandingkan dengan Septuaginta yang lebih tua, ternyata Septuaginta tidak menyebut nama lokasi dan itu. Ternyata di Dead Sea Scroll pun tidak menyebut nama lokasi, bahkan tidak menyebut nama sang putra. Iya. Apa ini ada campur tangan yang ditambah-tambah? Saya tidak boleh menafsirkan sendiri Pak Edi. Itu bukan tugas saya. Iya. Saya hanya menghadirkan teks apa adanya, memang faktanya begitu. Berarti ini bisa ditafsir lagi nanti. Ya. Dari 4 bukti ini ternyata dari Taurat sendiri ya. Sementara ini yang terjemahan terbaru tadi itu juga sudah dirubah lagi. Untuk menegaskan siapa nama putra yang dikurbankan. Iya, kalau kita ke belakang lagi, itu ada gunung yang berbeda. Ke belakang lagi, pakai Septuaginta tidak disebut gunung, tidak disebut nama. Betul. Kemudian lebih tua lagi, Dead Sea Scroll tidak menyebut nama, tidak menyebut kejadian ini malah. Iya. Jadi kalau versi yang Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati tidak menyebut nama sang putra, tidak menyebut di mana sang putra itu dikurbankan. Nama lokasinya. Jadi kalau kembali pada penjelasan saya tadi, versi Islam itu sebetulnya sudah fix, sudah disepakati bahwa teks Quran memang tidak menyebut nama. Ya, kalau kita melihat sejarah Ustaz Ali ya, kalau waktu itu kan kejadiannya, baik itu di Al-Quran dan di Alkitab, itu Ibu Hajar itu kan diusir. Akhirnya kan ke negeri Mekah. Berarti Ibu Hajar ini kan hidup dengan Ismail ya, sampai usia cukup. Kalau usia cukup kan sekitar usia 12-13 itu yang kemarin kita sudah bahas itu ya. Berarti kemungkinan ini Nabi Ibrahim ini berkunjung ke Mekah. Karena waktu itu Ibrahim juga tinggal di mana, di Palestina dengan Ibu Sarah. Ya kalau kemungkinan kan harus ada datanya Pak Edi. Pak Edi mengatakan kemungkinan berkunjung ke Mekah itu datanya apa? Iya, kalau enggak ini kalau ditanya begitu, saya bisa jawab, ada datanya. Oh gitu ya. Ada datanya. Jadi Ibrahim atau Abraham berkunjung ke tempatnya Ismail itu ada dari Pirkei de Rav Eliezer. Itu kitab tafsir Yahudi yang generasi awal pada abad pertama Masehi. Oh, ada tafsirnya itu. Ada. Menyebutkan bahwa Abraham mengunjungi Ismail. Artinya apa? Memang
bukan berarti Abraham terpisah dengan Ismail, tapi mengunjungi Ismail. Oh, Bahkan 2 kali kunjungan sering itu berkunjung ketika ya? ketika Ismail sudah dewasa. Bahkan untuk mengganti istrinya itu ya? Iya, kan Diceritakan, ada dalam ya. kitab Pirkei de Rav Eliezer. Itu abad pertama Masehi. Jadi bukan kemungkinan. Kalau memang kemungkinan ya? itu kan datanya mana? Iya, Kalau saya iya, tanya iya. begitu Pak Edi nggak bisa jawab kan kemungkinan. Kalau saya kan bisa jawab, ada dokumennya. Memang ada perjalanan Ada, ya. ada. Cuma masalahnya Betul. begini, apakah Sarah itu mengunjungi Ismail? Oh ya, Ibu Sarah ya, dari Palestina ke Mekah ya? Nggak ada datanya itu. Oh, berarti beliau tidak pernah mengunjungi ya? Nggak ada datanya. Kalau kemungkinan, ya mungkin, tapi mungkin ada nggak dasarnya? Datanya tidak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau Nabi Ibrahim ada datanya? Ada. Jadi jangan berkata mungkin lagi. Iya, iya, Kalau iya. Sarah mungkin mengunjungi Ismail, ya mungkin. Tapi mungkin datanya mana? Nggak ada. Iya, Jadi kalau bicara, jangan bicara soal mungkin. Kalau Iya, nggak ada iya, data. iya. Oke? Nah, kalau Sarah saja tidak berkunjung karena memang nggak ada datanya. Kemudian Ishak berkunjung nggak dengan ke Ismail? Juga nggak ada datanya. Tapi kalau waktu Nabi Ibrahim meninggal, kedua anak itu bertemu, berarti saling kunjung gitu? Ya, berarti Ismail berkunjung ke Palestina. Oh, Bukan ya. Ishak berkunjung ke Iya, soalnya dimakamkan Mekah. Nabi Ibrahim dimakamkan di Iya. Palestina. Berarti Ismailnya yang ke Palestina. Ismail yang ke sana. Berarti antara Palestina dan Arab ini mereka riwa-riwi ya? Ya, Baik begitulah. anak bapak. Tetapi ada kapan hari itu beberapa orang mengatakan mustahil Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah, jaraknya jauh katanya. Padahal ini cerita anak bapak ini bolak-balik ke Mekah Palestina ini. Itulah sebabnya datanya kan sudah ada Pirkei de Rav Eliezer. Abraham dari Babilonia, Irak ke tanah Palestina. Itu Iya, berapa kilometer jaraknya, itu? iya. Tapi bisa nggak? Bukan mustahil, faktanya ada. Bahkan Abraham sampai ke Mesir. Iya. Ke Mesir itu berapa jaraknya kilometer? Kalau dari Mesir sampai ke kawasan Babilonia saja itu bisa dilakukan. Sangat mustahil bila Ibrahim tidak sampai ke Mekah. Apalagi dulu pernah kita bahas si putri dari selatan itu ya. Siapa itu yang mengunjungi Nabi Ini Sulaiman? Ratu Sheba, Ratu Selatan. Jaraknya tambah jauh lagi. Iya, antara dari Yaman sampai ke Palestina itu Yang bisa. pucuk itu. Iya. Bagaimana mungkin Abraham tidak bisa? Yaman ya. Padahal kalau kita lihat peta sekarang Yaman ke Palestina berapa kilo itu naik pesawat itu ya. Nah, makanya tadi saya katakan kalau di Islam itu sudah fix tidak ada perselisihan. Memang tidak disebutkan nama di situ. Oke. Tetapi perbedaan itu hanya tataran tafsir. Ya. Yang menjadi persoalan besar dalam tradisi Yahudi dan Kristen itu bukan persoalan tafsir Pak Edi, tapi persoalan teksnya. Iya, teksnya memang Bukan tafsir. Teksnya berbeda. Teksnya beda. itu Iya. lokasi tempat pengorbanan itu berbeda. Sangat berbeda. Jadi itu bukan tafsir lagi. Sudah fix memang menyebutkan Ishak. Tapi tidak fix menyebutkan di mana letak lokasi kurban itu. Iya. Itu bukan tafsir lagi. Yang teks Torah satu menyebut Moreh, Taurat yang satunya lagi menyebut Moria. Jadi keduanya tidak bisa dikompromikan. Dan itu dibuktikan lagi dengan arah kiblatnya antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu. Nah, itulah mereka sebabnya menghadap kiblat yang beda-beda ya. antara kiblat yang satu dengan yang lain karena tempat pengorbanan itu berbeda. Jadi kalau begitu, yang punya masalah besar itu yang Muslim atau yang Yahudi atau Kristiani? Ya ini ya masalah mereka. Ya, jadi sebetulnya kita biasa-biasa aja mengenai siapa yang dikorbankan, mau Ismail, mau Ishak, itu kan perdebatan mengenai tafsirnya, bukan teks aslinya. Sebentar Ustaz, itu soal kiblat ya. Orang Yahudi itu kan menghadap ke kiblatnya istananya Nabi Sulaiman yang sekarang ada tembok ratapan itu ya. Apakah orang Samaria nggak ke sana? Enggak. Oh, sampai Jadi sekarang? nggak diakui. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Jadi orang Samaria itu tidak mengakui itu sebagai kiblat karena itu bagi orang Samaria itu bukan sesuatu yang suci. Oh, gitu. Bagi orang Samaria ada di Nablus itu. Padahal kan ada ibadah haji itu ya, yang naik ke Palestina tiap tahun itu berarti orang Samaria nggak ke sana? Nggak ke sana, hanya ke Nablus itu. Iya. Tapi mereka sama-sama ke bukit Iya, ya? sama-sama ke bukit itu. Ya? Sama-sama berhaji, tapi hajinya tempatnya lokasi berbeda. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oh. Jadi itu kan persoalan bukan soal tafsir, tapi memang Dua teksnya tempat ya? tempatnya berbeda. Iya. Kalau Islam
tempat hajinya ya sama. Di Mina. Mau yang disembelih Ishak, mau yang disembelih Ismail, hajinya tetap sama-sama di Mina. di Mekah. Di Mekah, iya. Berarti memang kalau di Mekah, kalau Ishak ya memang agak kecil kemungkinan. Kalau Ismail kan memang Ismail tinggal di situ ya. Nah, itulah sebabnya kemudian ada kritik dalam hadis. Kalau disembelih itu Ishak, apa mungkin Ishak ada tinggal di situ? Di Mekah. Iya, karena tidak ada tadi dokumen Ishak berkunjung ke Mekah tidak ditemukan ya. Iya. Kalau Ismail berkunjung ke Palestina ada dokumennya. Waktu Nabi Ibrahim meninggal itu mereka bertemu dua anak ini menguburkan bapaknya. Dulu komunikasinya pakai apa? Jaraknya segitu ya? Mungkin pakai handphone barangkali. Ini bapak sakit ini, bapak meninggal. Jaraknya ratusan kilo itu. Ya biasanya ada utusan. Ada utusan. Gitu. Lihat itu ketika Ishak mau mengambil Rifka itu kan ada utusan. Tapi jarak segitu jauh kan berhari-hari itu bapaknya, tapi waktu menguburkan bareng gitu. Iya. Mungkin waktu sakit dikabari ya. Ya jelas itu hanya to the point saja. Iya, tidak diceritakan secara detail. Sakitnya sakit malaria atau sakit apa nggak ada. Siapa yang diutus ke sana? Soalnya Nabi Ibrahim ini kan orang bangsawan waktu itu ya. Dia punya karyawan banyak, punya bujang banyak. Dia kan keturunan raja dari Raja Mesir. Dia pasti memiliki posisi yang penting pada masyarakatnya dan dia punya anak buah banyak. Pegawai-pegawai, anak buah yang pada masa itu lumrah. Dan kendaraan yang tercepat punya dia, mungkin kuda atau onta ya kan, ada kereta juga ya. Kalau kita bayangkan sih, soalnya banyak orang mengatakan kapan Nabi Ibrahim ke Mekah mendirikan Ka'bah dan sebagainya, itu kan banyak pertanyaan seperti itu. Setelah kita bahas ini ternyata bapak dan anak ini riwariwi itu Palestina Mekah ini. Betul. Kalau dikatakan tidak mungkin itu tidak ada kaitannya dengan Mekah, Abraham. Ya sebetulnya kalau kita baca ya ada. Cuma masalahnya mereka mau mengakui atau tidak. Iya. Ya kan? Iya. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian. Menarik ya. Sekarang sudah terjawab sudah teka-teki yang selama ini. Bahwasanya kalau di dalam Al-Qur'an memang tidak pernah disebut nama siapa yang dikorbankan. Kemudian mereka, kaum non-Islam, mereka selalu mengatakan bahwa Ishak lah yang dikorbankan. Ternyata penyebutan nama Ishak ini pun ya tanda kutip masih bermasalah. Kenapa? Karena kita sudah hadirkan 4 dokumen di sini. Itu memang ada yang disebut, ada yang tidak disebut, bahkan ada 2 gunung yang disebut, ada yang tidak disebut. Bahkan dokumen yang tertua pun itu malah tidak menyebut kisah ini. Ya, ini bisa Anda persepsikan masing-masing, Anda bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Kalau kita mengambil kesimpulan itu kata Ustadz Ali, kita gak berhak ya. Gak berhak. Baiklah saudaraku, kita ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf masih membutuhkan bantuan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tax line-nya masih berjalan. Anda bisa salurkan bantuan Anda kepada kami. Ini untuk program kami untuk membantu para mu'alaf dan juga pembangunan Masjid At-Taqwa di Wonosalam Jombang yang sampai hari ini belum selesai. Tolong Anda dukung. Anda bisa kirim ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971. Baik Ustadz, mungkin closing ini Ustadz Ali kelihatan capek ini sebagai penutup. Ya, kesimpulan sederhana bahwa yang pertama, dokumen-dokumen yang paling awal Dead Sea Scroll itu memang tidak menyebutkan siapa nama sang putra yang dikurbankan dan tidak menyebutkan di mana sang putra itu akan dikurbankan. Lokasinya di mana? Di mana? Tidak ada penegasan secara secara jelas. Kita bisa baca dari The Dead Sea Scroll, naskah-naskah Laut Malti abad ketiga sebelum Masehi. Tidak ada. Kemudian kalau kita bandingkan dengan terjemahan Alkitab yang versi yang lama, maksudnya bahasa Yunani abad kelima sebelum Masehi, juga tidak ditegaskan lokasi tempat kurban sang putra itu di mana. Hanya disebutkan tanah yang tinggi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Alkitab versi Samaria, maksudnya Torah versi Samaria ataupun Torah versi Yahudi, ternyata lokasi tempat kurban itu memang berbeda sampai hari ini. Artinya secara tegas
teks suci itu berbeda. Bukan tafsirnya yang berbeda, Teksnya. tapi teks aslinya itu berbeda. Nah, sedangkan kesimpulan yang kedua, Islam itu menegaskan nama sang tokoh memang tidak ditulis siapa, Ismail atau Ishak. Tetapi lokasinya itu di dalam kitab-kitab hadis jelas di Mekah. di Mekah. Soalnya Ismail ada di situ. Ya. Baik saudara-saudaraku sekalian, demikian perjumpaan pada malam hari ini. Semoga Anda bisa mengambil manfaat dan pembelajaran. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.